gue liatin dulu tempatnya. Jadi kayak gini. Halo, apa kabar semua? Balik lagi di channel gue, Andri Lesmana. Yes, akhirnya gue bisa bikin lagi video. Karena hari ini kebetulan gue lagi libur dan nanti gue ada janjian sama temen sih. Ya, jadi seru. Nanti bakalan ngobrol-ngobrol sama temen ya seputar kehidupan di Zurich lah ya. Tapi sebelum itu nanti gue mau makan siang dulu sebelum ketemu temen gue. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ya. Soalnya gue udah lapar banget nih. Jadi gue harus siapin dulu semua. Mana ya? Kayaknya udah semua sih. Kayaknya udah ada semuanya. Gue tinggal jalan doang. Dompet, kunci. Yaudah guys, kita langsung kemon aja. Oke, akhirnya nyampe juga dan gue parkir sepedanya di situ dan toko lapangan kebabnya gue sebelah sana. Jadi kita nanti makannya di sini aja. Ya udah aja, kita langsung ke tempat kebab. Nah ini dia, namanya Payamlino. Kayaknya harus ngambil. Mit allen gern. Mit beides muss er frisch ab? Nehmen nur Cocktail Ja. und gerne Saft. Ja, gern. Was kennst du das? Mit ne. Mit, ne? Teh, ja. Merci. Viel Spaß hati. Sorry. Ciao. So, jadi kita makannya di sini aja dan di sana juga banyak banget yang lagi pada makan. Jadi di sini gitu tiap kerja mereka makannya di taman. Aduh, sorry berisik banget. Kebab ini makanan ciri khas Turki dan kalian tahu Turki itu banyakan orang Muslim ya. Kenapa gue bilang ini makanan paling murah dan sih buat mirip? Karena harganya satu kebab ini cuman 10 ya, 10 franc. Sepertinya kalau di Indonesiain ya sekitar 130.000 lah. Satu gini 130.000. Dibanding kalau kita makan di Asian restoran atau di restoran. Jadi sekali makan aja lu nasi goreng udah sekitar 300 ribuan lah. Belum lagi kalau misalkan sama minumannya. Nah ini di sini minumannya ini sekitar 40.000 segini. Jadi perbedaannya lumayan jauh sih. Kalau di restoran Asia restoran gitu, lu bakal ngeluarin biaya sekitar ya 350 ribuan sekali makan doang. Tapi dengan di sini setengahnya harga ya, dan mengenyangkan soalnya ini banget.
So guys, gue memilih istirahat dulu di sini. Lumayan adem soalnya. Karena gue sebelum jam 1 nggak tahu mau ngapain sih. Soalnya jam 1 gue ada ketemu teman. Ini tuh enak banget tempatnya. Tuh. Keren. Kalau buat foto, kalau suka foto di sini keren. Dan di sana itu arena olahraga, ada buat lari kayak gitu, jogging, terus ya sekedar buat jalan atau seperti biasa di sini sarana olahraganya hampir lengkap ya. Ya udah, gue mau nikmatin dulu suasana siang hari ini di bawah hutan, di bawah pohon yang rindang banget. Nah teman-teman, jadi ini dia sekarang gue lagi udah sama temen gue yang tadi gue ceritain. Jadi temenin gue ini udah lama banget di Zurich ya, tapi biar dia sendiri yang kenalin namanya. Oke, nama aku Jaya. Aku dari Bali. Aku udah dari 2003, awal masuk ke Swiss 2003. Terus 2004 benar-benar tinggal di sini tuh dari 2004 ya sampai sekarang. Nah kebetulan Jaya ini temen satu kerjaan sama gua, tapi dia di servis dan dia asisten manajer. Dan gua dimasukin kerja sama dia. Udah gitu kita temanan ya udah lama, udah sekitar 10 tahunan, dan alhamdulillah awet gitu, nggak ada berantemnya. Enggak sih, gue cuma pengen nanya-nanya masalah kerjaan kayak gitu di sini kayak gimana sih, Jay? Lu kan kayaknya lebih pengalaman, lebih tahu, apalagi lu kerja di kantornya gitu. Aku sih kalau dari awal aku sini sih, pertama namanya kita di suatu negara yang kita baru tahu, maksudnya baru pertama, namanya tahu kulturnya segala macam lah. Jadi kan kerjaan pertama sih agak gimana ya, agak berat lah ya, berat gitu ya, namanya kerja di negeri orang ya, agak berat. Habis itu udah jalani itu kalau nggak salah selama 3 bulan. Habis itu karena menurutku kerjaan itu berat ya, maksudnya menurutku, jadi aku pindah ke cari kerja yang lain. Itu aku kerja di, boleh nyebut nama? Boleh. Aku kerja di Starbucks. Itu aku kerja 1,5 tahun sih di situ. Channel gue belum terkenal banget, jadi boleh disebut nama. Aku kerja di Starbucks 1,5 tahun sih. Habis itu aku pindah ke restoran ini yang aku kerja sampai sekarang. Aku masuk di restoran ini dari tahun 2006. Jadi udah 14 tahun. 14 tahun ya, gila. Cukup lama. Udah lama sekali. Itu, dan soalnya gini, masalahnya susah banget ketika kita masuk satu kerjaan itu bertahan lama. Dan betah apa enggaknya itu yang dipertanyakannya ya. Dan untuk 14 tahun itu bukan hal yang mudah gitu, pasti banyak kendalanya ya nggak sih? Itu habis itu ya udah aku kenal kamu dari 2010 lah. 2010 ya. Enggak sih, 2009 sebenarnya. Lu masuk di Dari Jerman gue 2009 ke sini. Oh ya, 2009 udah kenal. Habis itu lu masuk ke itu ke 2010 masuk ke Lilis ya. Mei. Ya jadi habis itu kita kenal, habis itu dia masuk kerja di tempat aku kerja 2010 ya. Nah, sampai sekarang juga aku masuk lama juga ya. Masih ya lumayan masuk lama. Masuk lama. Cuman gue pernah sempat keluar 2 tahun. 2 tahun ya. Gue pindah di Singapura restoran, udah gitu balik lagi deh. Balik lagi ke tempat kerja sekarang. Ya alhamdulillah betah. Oke, tadi kita ngomongin kerjaan, udah gitu lu hal paling suka di sini apa? Gue nggak mau compare sama Indonesia lah ya. Cuman paling suka di sini gitu. Aku paling suka di sini keteraturannya, maksudnya semua diatur dan fasilitasnya
fasilitasnya benar-benar oke ya. Maksudnya fasilitasnya aku nggak mau juga nggak seperti yang kamu bilang, aku nggak mau ngebandingin Swiss dengan maksudnya Dengan Zurich negara lain negara gitu lah, lain ya, enggak, tapi yang seperti yang aku lihat sih di Zurich, di tempatnya sekarang kita tinggal ini benar-benar fasilitas bersih, pokoknya Teratur lah ya. gitu. Iya. Semua serba diatur dan itu memudahkan kita juga untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi Tapi di sini tuh semuanya ada tempatnya gitu. Ketika lu mau buat nakal ada tempatnya Iya. khusus nakal, dan untuk enggak, jadi itu tergantung kitanya lagi. Lu mau hancur, kalau iya. enggak gitu. Dan itu kan jadi pilihan kita sendiri gitu. Sementara yang di luar sana yang gua tahu kan, wah di luar negeri lu pergaulan bebas, lu seks bebas dan sebagainya. Nah itu balik lagi ke kita. iya. Emang di sini bebas, tapi kan pribadi kita masing-masing ya. Kalau misalkan kayak gitu semua bule hancur dong, enggak kan? Enaknya itu satu di situ, semuanya ada wadahnya, semua ada tempatnya, terus semuanya teratur. Apa ya, fasilitas umumnya juga gila, keren banget gitu kan. Secara lu lihat kalau di sini bersih banget, bersih banget. Sungai kayak gini tuh terawat banget, walaupun ini sungai sebenarnya ada di dalam kota loh, di tengah-tengah kota. Maksudnya sebelah sana itu ini restoran dan sebagainya, dan limbahnya itu nggak masuk ke sini. Itulah hebatnya. Sampai kalian lihat tadi juga ikan-ikannya pada gede kayak gitu. Iya. Dan di sini nggak boleh sembarangan diambilin gitu kan. iya. Orang mancing aja ada surat-suratnya dan sebagainya. Oke, sekarang kita mau pindah lokasi. Kita mau ngopi-ngopi kali ya. Ngopi sebentar ya. Kita mau ngopi-ngopi bentar sebelum dia berangkat kerja dan gua. Oke guys, sekarang kita udah nemuin tempat enak banget di sini, namanya Aeropale. Dan daerah ini sebenarnya baru banget dibangun, malahan ada beberapa masih dalam pembangunan. Enggak, gue cuman mau nanya dulu nih, kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, yang biasanya di Indonesia kita melakukannya itu biasa, tapi kalau udah di sini tuh udah beda lagi. Iya, udah beda lagi. Contohnya apa ya? Janjian ya. Kalau di Indonesia jujur gue sering ngaret banget, dan ya di sini masih ke bawah sih sebenarnya. Nah, dan di sini itu nggak bisa kayak gitu ya, Jay? Iya, di sini ya harus maksudnya tepat waktu, apalagi janjian dengan orang Swiss ya. Maksudnya jam berapa kita janjian Harus jam segitu, bener-bener tepat. Iya. Itu salah satunya. Terus masalah apa lagi ya? Kebersihan, buang sampah, gitu, buang sampah. Iya bener. Di sini tuh beneran sampah itu orang itu punya kesadaran sendiri gitu ya. Kalau misalkan lu lagi di jalan dan makan sesuatu atau lagi ngerokok, lu tuh nggak bisa sampai ngebuang rokok di jalanan gitu ya. Perasaan udah malu aja gitu. Iya. Walaupun ada beberapa, tapi itu benar-benar jauh banget sama apa yang kita lakukan di Indonesia gitu kan. Itu juga udah gitu, masalah sampah yang di rumah gitu. Yang di rumahan gitu. Itu maksudnya kita harus plastik untuk buang sampahnya tuh kita harus ada plastik khusus. Ada plastik khusus Jadi yang kita harus kita beli. Iya. Dan lumayan loh harganya. Itu 20 Swiss franc itu Ya 300 ribu. iya, lumayan itu. Itu semuanya tuh jadi kayak jadi karena gini jadi plastik sampah itu mungkin sengaja itu dibuat ya, kayak mesti kan duitnya itu untuk mengelola itu, maksudnya mengelola sampah ya. itu lagi mungkin. Bener, gitu. secara nggak langsung kita harus beli plastik sampah. Sebenarnya itu untuk biaya pengelolaan sampahnya itu sendiri gitu kan. Jadi fair sih menurut gua, fair gitu. Kalau di Indonesia kita kan ada tetangga, maksudnya tetangga, terus tetangga gitu kita udah kayak misalkan udah dibilang lah udah kayak saudara gitu. Jadi kalau misalkan kita tolong dong liatin sebentar anakku, aku mau ke ini, tolong dong maksudnya tip rumah atau apa atau gitu. Jadi kalau di sini tuh nggak bisa. Di sini nggak bisa. Sementara kalau misalkan gue janjian sama temen aja sama Jaya, misalkan kita harus janjian dulu seminggu sebelumnya at least, atau ya sehari sebelumnya kayak gitu. Dan gue nggak bisa langsung ke rumah Jaya dan ketuk pintu. Dia pasti nggak bakal ngebuka gitu. Jadi ya itulah mungkin beberapa hal yang
aneh menurut gue kalau dilakuin di Indonesia, tapi di sini emang kayak gitu. Emang kayak gitu ya. Nah guys, kayaknya gue udahin dulu vlognya karena udah jam 5, bentar lagi kita jalan. Thanks banget udah nonton. Yang belum apa Jay? Yang belum subscribe, Tolong subscribe ya, komen, sama like, share. Ya udah, ketemu lagi di next videonya. Bye bye.